Halo rekan-rekan semuanya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Rizky Widianti, CPNS dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan pengalaman saya terkait pembelajaran deskripsi manajemen konflik dan analisis isu kontemporer. Pada agenda satu ini, saya mendapatkan pengalaman pembelajaran yang sangat berharga tentang pentingnya manajemen konflik serta bagaimana tahapan menganalisis isu kontemporer. Materi ini membuka wawasan bahwa konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan berorganisasi, terutama di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN. Nah, konflik ini sering muncul karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, maupun persepsi. Bila tidak dikelola dengan baik, konflik berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti menurunnya kinerja, terganggunya komunikasi, bahkan membuka celah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Namun, dengan pendekatan manajemen konflik, situasi yang berlawanan kepentingan justru bisa diarahkan menjadi peluang untuk inovasi, perbaikan layanan, dan penguatan integritas. Dari pembelajaran, saya memahami bahwa pengelolaan konflik kepentingan merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik. ASN dituntut untuk mengenali, mencegah, dan mengelola konflik kepentingan agar keputusan yang diambil tetap objektif, transparan, dan akuntabel. Ada beberapa tahapan pengelolaan konflik yang dipelajari, yaitu identifikasi konflik kepentingan, kemudian ada pelaksanaan pengendalian, misalnya melalui deklarasi, pencatatan kepentingan, atau masa tunggu. Selain itu, ada pengawasan hingga internalisasi budaya pengelolaan konflik dalam keseharian kerja. Nah, pemahaman ini membuat saya lebih sadar bahwa setiap keputusan yang diambil dalam tugas jabatan harus bebas dari bias pribadi maupun pengaruh eksternal yang merugikan kepentingan publik. Selain itu, saya juga mempelajari tahapan analisis isu kontemporer yang relevan dengan tugas ASN. Yang pertama adalah identifikasi isu kritis, yaitu mengenali isu-isu strategi yang sedang berkembang, misalnya korupsi, narkoba, radikalisme, cybercrime, proxy war, atau pencucian uang. Nah, yang kedua, pemilihan isu prioritas melalui teknik tapisan untuk melihat isu mana yang paling berdampak terhadap masyarakat dan juga birokrasi. Yang ketiga, analisis isu dengan menggunakan berbagai pendekatan seperti analisis kesenjangan atau gap analysis, kemudian ada sebab akibat atau fishbone, dan analisis faktor atau APKL. Tahapan ini melatih kemampuan berpikir kritis agar tidak sekedar melihat gejala, tetapi juga menemukan akar masalah dan alternatif solusinya. Dari keseluruhan pengalaman belajar, saya merasakan bahwa keterampilan manajemen konflik dan analisis isu kontemporer sangatlah penting untuk mendukung peran saya sebagai ASN. Saya harus mampu menjaga integritas, mengelola perbedaan kepentingan, dan menganalisis setiap isu secara objektif sebelum mengambil keputusan. Nah, implementasinya di unit kerja bisa dilakukan dengan cara menghindari gratifikasi, selalu transparan dalam proses pengadaan atau pelayanan publik, kemudian aktif mengikuti forum diskusi kebijakan, serta memanfaatkan teknik analisis isu untuk mencapai solusi atau mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Nah, pembelajaran ini membuat saya semakin menyadari bahwa menjadi ASN bukan hanya soal menjalankan aturan, tetapi juga sebagai eh, cara kita bagaimana kita dapat menginternalisasi
nilai-nilai bela negara dengan menjaga persatuan, mengutamakan kepentingan publik, dan berkontribusi dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, dan berdaya saing. Sekian pengalaman yang saya rasakan dalam pembelajaran agenda satu ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.